Akhir-akhir ini lagi cukup rame ya, karena ada beberapa postingan yang menunjukkan pelihara ayam betelur itu keuntungannya sangat luar biasa, sangat wow, sehingga banyak yang berbondong-bondong ingin pelihara ayam betelur, terutama bumdes-bumdes ya. Jadi ketahanan pangan mereka diarahkan ke peternakan ayam betelur. Cara hitung keuntungannya itu kalau menurut saya itu sebenarnya kurang tepat ya, mungkin belum selesai menghitungnya. Jadi cara hitung keuntungannya itu bukan hanya telur yang dihasilkan setiap hari berapa, dikurangi pakan setiap harinya berapa. Itu belum selesai, karena masih ada biaya tenaga kerja, biaya operasional, listrik, pulsa, bensin, dan lain-lain. Belum lagi masih ada biaya penyusutan ayam. Kemudian masih juga ada susut untuk penyusutan kandang ya. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Kemudian masih juga dipengaruhi dengan produktivitas ayamnya. Dan yang lebih sulit lagi masih ada dipengaruhi dengan fluktuasi harganya. Harga pakan itu tidak selalu segitu terus juga ya. Jadi ada fluktuasi harga pakan, baik itu konsentratnya, jagungnya maupun bekatulnya. Itu fluktuatif harganya. Harga jual telur juga fluktuatif, tidak selalu segitu terus. Jadi ada saatnya harga telur cukup tinggi, ada saatnya rendah, sedang, itu ada fluktuasi harga telur. Yang sering peternak lupa itu penyusutan ayam ya. Ayam kan kita beli umur 13 minggu, misalnya 65.000. Nanti masih ada biaya pemeliharaan sampai dengan produksi optimal sekitar 35 sampai 40.000. Nanti pas di akhir itu harga akhirnya itu kira-kira rata-rata 35 sampai 40.000, tergantung mortalitasnya banyak atau tidak, dan juga tergantung harga ayam akhir itu. Nah itu ada biaya penyusutan yang kurang lebih anggaplah 50 sampai 60.000. Itu biaya penyusutan, dan itu dimasukkan ke dalam komponen modal. Jadi itu bukan tidak dihitung ya, itu dimasukkan dalam komponen modal. Bagi hasil misalnya untuk bumdes ya, bagi hasil itu sebenarnya tidak bisa setiap bulan, karena ada saatnya bulan-bulan tertentu yang memang keuntungannya cukup banyak atau di atas rata-rata. Nanti ada bulan-bulan tertentu yang hanya impas, ada bulan-bulan tertentu lagi yang di bawah BEP, sehingga tidak bisa setiap bulan itu diberi bagi hasil, itu nggak bisa. Bagi hasilnya kalau mau ngitung bagi hasil atau ngitung keuntungan itu setelah ayamnya di akhir. Jadi biaya total dari awal berapa, mulai dari puletnya, pemeliharaan, tenaga kerja, vaksin, obat, dan lain-lain, dari awal berapa, kemudian pas sampai di akhir menghasilkan total uang berapa dari telurnya, dari kotoran yang dijual, dan lain-lain, atau telur akhirnya juga, kemudian ayam akhirnya juga, total semuanya dapat uang berapa. Nah lebihnya dari uang pas akhir itu dikurangi seluruh modal, dapatnya berapa, itu baru bisa menghitung keuntungan ayam tersebut dalam satu periode, untungnya berapa. Kalau misalnya untuk bumdes yang mau bagi hasil, cara bagi hasilnya seperti itu, bukan setiap bulan dibagi hasil nanti nggak ketemu karena fluktuasinya tinggi. Jadi kalau misalnya kok sekarang dibagi hasil pas keuntungannya besar, bisa laporan keuntungannya banyak, nanti kalau pas bulan depan yang keuntungannya sedikit atau bahkan tidak bisa beli pakan, nombokinnya dari mana gitu. Jadi itu sekedar informasi saja dari saya terkait dengan postingan-postingan yang menurut saya kurang tepat, jadi misinformasi. Nah saya sekedar meluruskan itu.